Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, materi yang akan saya sampaikan sekarang barisan aritmatika dan barisan geometri. Jangan lupa ditulis di buku catatan karena sangat penting dan berguna untuk kedepannya. Anak-anak, yang dimaksud dengan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Dalam kurung, UN dikurang UN-1 selalu sama. Maksudnya begini, nah. Kalau barisan aritmatika itu bedanya selalu sama atau tetap, dengan cara bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah barisan aritmatika? Dengan cara pengurangan. Maka di sini pengurangan ya. Pengurangan antara suku yang satu dengan suku yang dua. Jadi dikurangin. Suku 2 dikurangi suku 1. Gitu ya. Terus suku 3 dikurangi suku 2. Nanti suku 4 kurangi suku 3. Dan seterusnya seperti itu. Dan bedanya selalu sama. Kalau dia dikurangin bedanya selalu sama, maka dia dikatakan barisan aritmatika. Begitu ya. Sedangkan barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio. Rasio itu artinya perkalian, nah. Ya. Jadi bedanya gitu ya. Kalau aritmatika pengurangan atau penjumlahan, maka dia dikatakan aritmatika terhadap perbedaan suku berikutnya. Dan selalu sama. Kalau geometri dia perkalian atau pembagian tuh. Perkalian atau pembagian yang selalu sama ya, jadi perkaliannya atau pembagiannya selalu sama, tetap ya, makanya ini disebut pembagian. Jadi gitu cara membedakannya nah ya. Jadi kalau aritmatika dia bedanya antara suku satu dengan suku berikutnya di jumlah atau dikurang, itu aritmatika. Kalau geometri beda antara suku satu dengan suku berikutnya dikali atau dibagi. Gitu nah ya cara membedakannya. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soalnya nah ya. Ada contoh satu yang A. Selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Ini ada barisan ya. Ini barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tidak terbatas. Atau dengan kata lain di sini U1, U2. Jadi U itu adalah urutan 1. Kalau ada U1 urutan 1. Atau dengan kata lain suku 1 gitu. Jadi U1-nya 4, U2-nya 8. Saya singkat ya. Nggak mungkin saya nulis urutan U aja. Urutan 3-nya 16, atau suku ketiganya 16, suku keempatnya 32, suku kelimanya 64. Ini termasuk aritmatika atau geometri. Kita harus cek dulu ya. Cek dulu dia. Kalau dia beda antara suku satu dengan suku berikutnya dia bertambah atau dikurang, maka dia aritmatika. Kalau dia beda antara suku satu dengan suku berikutnya dikali atau dibagi, maka dia geometri. Coba kita cek dulu. Untuk barisan aritmatika, ingat, kalau barisan aritmatika kalau nggak ditambah dikurang ya nah ya. Ditambah dia dikurang. Lihat, kalau dari 4 kita cek aja ya. Cara ngeceknya begini. Kita ngambil suku berikutnya ya, dikurang ya. Kita kurangin dulu. Berarti 8 kurang 4 ya. 8 dikurang 4, hasilnya berapa? 4 ya. Berarti dari 4 ke 8 dia nambahnya 4. Maka semuanya harus 4 ini kalau aritmatika. Ternyata setelah kita buktikan bahwa dari 16 ke 8, coba kita kurangi, berarti dari 8 ke 16, atau saya balik ya, 16 ke 8. Seperti tadi gini. Dari 4 ke 8, saya balik. 8 kurang 4 aja. 8 kurang 4, 4. Gitu ya. Sehingga berarti dari 4 ke 8 ditambah 4. Jadi bolak-balik, pengurangan sama penjumlahan dibolak-balik gitu ya. Kalau dari 8 ke 4 berarti dikurangi. 8 dikurang 4, 4. Berarti kalau dari 4 ke 8 ditambah 4. 4 tambah 4 adalah 8. Kan begitu nah ya. Nah, sekarang yang kedua. 16 dikurang 8. Ngeceknya lagi. 16 dikurang 8. Hasilnya 8.
Ya, berarti kalau dari 8 ke 16 berarti ditambah 8. Lihat nak. Berarti suku ini nak, bedanya lihat tuh, bedanya berubah-ubah ini. Bedanya berubah-ubah, ya. Bedanya berubah-ubah. Kita cek lagi. Dari 32 ke 16. Dari 32 ke 16 berarti 32 dikurang 16 ya. 32 kurang 16 berapa? 16 ya nak ya. Berarti kalau dari 16 ke 32 berarti nambahnya 16. Lihat. Perbedaannya berubah-ubah. Ini nambah 4, ya. Ini nambah 8. Dari 4 ke 8 nambah 4. Dari 8 ke 16 nambah 8. Dari 16 ke 32 nambah 16. Karena dia bedanya nggak tetap, maka dia bukan aritmatika ini, ya. Karena kan tadi sesuai pengertiannya bahwa aritmatika itu mempunyai beda yang selalu tetap, gitu ya. Maka dia bukan aritmatika, ya. Kita hapus, berarti bukan aritmatika dia. Berarti dari 8 ke 4, berarti dibagi ya. Berarti 8 dibagi 4. Hasilnya berapa? 8 dibagi 4, 2 ya. Oke, kalau dari 4 ke 8 berarti kali 2. Kita cek lagi. 16 dibagi 8. 16 bagi 8 berapa? 2. Berarti 8. Kalau 16 dibagi 8, 2. Berarti 8 kali 2, 16. Oh, bedanya tetap ya. Perkalian. Jadi bedanya selalu kali 2 ya. Bedanya selalu kali 2. Dari 32 ke 16. Kita cek lagi. Dari 32 ke 16. Berarti dibagi 2. Berarti kalau 16 ke 32 berarti kali 2 tuh, kali 2. Tetap dari 64 ke 32 kita cek. Maka dari 64 ke 32 dibagi 2 ya. 64 dibagi 32 adalah 2. Berarti dari 32 ke 64 dikali 2. Nah, karena dia mempunyai rasio yang tetap, ya, selalu kali 2, maka dia dikatakan barisan apa namanya? Barisan geometri ini. Dia termasuk barisan geometri. Gitu ya. Jadi dia termasuk barisan geometri. Kenapa dikatakan barisan geometri? Karena bedanya selalu tetap, yaitu selalu dikali 2. Kalau geometri itu adalah perkalian atau pembagian, gitu ya. Kalau pembagian dia ngitungnya mundur, tadi kalau 8 ke 4 tuh bagi 2 tuh. Hitung mundur tuh. 16 ke 8 bagi 2 tuh. Tapi kalau dihitung maju berarti kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 ya. Hitung maju. Nah, ini disebut namanya barisan geometri. Gitu ya. Bukan barisan aritmatika yang seperti ini bentuknya. Nah, ini contoh satu yang. Nah, sekarang kita ke yang B. Suruh cek barisan apakah ini? Ya sudah, hitung mundur dulu. Dari 13 ke 6. Kita cek aritmatika apa bukan ya? Dari 13 ke 6. Berarti 13 dikurang 6. Kalau aritmatika berarti ngitung mundurnya dikurang ya. 13 kurang 6 adalah tuh 7. Berarti kalau 6 ke 13 berarti tambah 7. 6 tambah 7, 13 ya. Benar ya. Oke, sekarang 20 ke 13. 20 ke 13. Berarti 7. Berkurang 7 ya. Berarti kalau dari 13 ke 20 nambah 7. Terus begitu ya, Nak. 27 ke 20. Berarti dihitung mundur ya. Dikurang ya. 27 dikurang 20 hasilnya tuh 7. Berarti kalau maju 20 ke 27 maka nambah tuh 7. Gitu ya. Dari 34 ke 27. Dari 34 ke 27. Hasilnya tuh 7. Berarti dari 27 ke 34 nambah 7. Lihat tuh. Perbedaannya tetap selalu 7. Nggak berubah-ubah. Ya. Maka dia karena dia penjumlahan perbedaannya atau pengurangan hitung mundurnya, maka dia dikatakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena barisan aritmatika itu bedanya selalu tetap. Tetapi perbedaannya itu dikurang atau ditambah. Gitu ya cara membedakannya ya. Bahwa ini adalah barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika ya. Gitu ya. Bisa ngebedain ya. Yang mana aritmatika, yang mana geometri. Kalau aritmatika dia mempunyai beda yang selalu tetap, yang selalu sama dengan cara dijumlah atau dikurang. Kalau aritmatika, kalau geometri dia mempunyai beda yang tetap, tetapi perbedaannya dengan cara dikali atau dibagi. Bisa ngebedain ya antara aritmatika dengan geometri ya. Oke, kita sekarang ke contoh soal berikutnya lagi. Contoh 2, diketahui barisan bilangan 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Tentukan aturan pembentukannya. Ya,
dia ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Kalau tambah kurang maka dia aritmatika. Kalau kali bagi maka dia geometri. Jenis barisannya barisan apa? Dan tentukan dua suku berikutnya. Artinya dua angka lagi berapa gitu. Ya, cari dua angka lagi. Makanya ada titik-titik gitu ya. Oke. Kita analisa dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ngeceknya begitu. Dengan penjumlahan dan pengurangan dulu. Dari 9 ke 7 ya. Maka 9 dikurang 7 hasilnya 2. Berarti kalau ke depan nambah 2 ya nak, gitu ya, nambah 2. Ya harus tetap, kalau dia nambah 2 maka nambah 2 terus ya. Dari 11 ke 9 berarti 11 kurang 9 sama dengan 2. Nanti kalau ke depan 9 tambah 2 dia adalah 11. Terbukti ya. Sekarang hitung mundur lagi. Dari 13 ke 11, 13 ke 11 berarti dia 2. Berarti kalau ke depan maka dia harus bertambah 2. 11 tambah 2, 13. Terbukti. Karena dia bedanya selalu tetap, dengan penjumlahan atau dengan pengurangan, maka dia bisa dijawab. Maka ini jawaban yang A. Apa jawabannya? A. Aturan pembentukannya. Aturan pembentukannya selalu bertambah 2 untuk suku-suku berikutnya. Selalu bertambah 2 untuk suku-suku berikutnya. Gitu ya. Jadi selalu bertambah 2. Selalu bertambah 2 untuk suku berikutnya. Untuk suku berikutnya. Di aturan pembentukannya selalu bertambah 2 untuk suku berikutnya. Terus B, jenis barisannya barisan apa ini? Yang B, kita jawab. Jenis barisannya adalah jenis barisan kalau bertambah atau berkurang maka disebut barisan aritmatika, ya. Barisan aritmatika gitu. Yang C, dua suku lagi berikutnya. Ya udah, dua suku lagi berikutnya kita tulis ya. Maka ini kan 7, ini 9, ini 11, ini 13. Kan selalu bertambah 2 ya. Gitu ya, selalu tambah berdua kan? Selalu bertambah 2. Maka kalau ini bertambah 2, habis 13 jadi berapa? 15 ya. 15. Tuh. Berarti tambah lagi 2. Habis tambah 2, habis 15 tambah 2 jadi berapa? Jadi 17. Jadi dua suku berikutnya adalah 15 dan 17. Gitu ya. Paham ya? Bisa ngebedain ya. Sekarang kita ke contoh ketiga. Contoh 3. Contoh 3. Diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Tentukan aturan pembentukannya, jenis barisannya, dua suku berikutnya. Oke, kita lihat aturan pembentukannya dulu ya. Dengan cara penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Misalkan saya kurangi di sini ya. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. Maka kalau ke depan nambahnya 3. 3 tambah 3 6. Ya, kurangi lagi. 12 ke 6. 12 dikurang 6 hasilnya 6. Berarti kalau ke depan 6 ke 12 berarti nambah 6. Lihat tuh. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Enggak tetap ya. Di sini nambah 3, di sini nambah 6. Dia tidak tetap dia. Dia tidak tetap dia. 24 ke 12. Berarti 24 dikurang 12 ya. 24 dikurang 12 hasilnya adalah 12 ya. Hasilnya 12. Berarti kalau 12 ke 24 nambahnya 12. Nah, ini berbeda-beda ini. Tidak tetap berubah. Di sini nambah 3, di sini nambah 6, di sini nambah 12. Karena perbedaannya tidak tetap, ya, karena perbedaannya tidak tetap. Lihat, karena perbedaannya tidak tetap, maka dia dikatakan bukan barisan aritmatika ini. Karena perbedaannya harus tetap. Kalau aritmatika itu penjumlahan dan pengurangan, kalau dia bedanya tetap maka dikatakan aritmatika. Sedangkan ini kan perbedaannya nggak tetap nih, berubah-ubah ini. Tuh. Ya, maka dia dikatakan bukan barisan aritmatika. Maka dia tidak bisa dijumlah atau dikurang. Maka coba kita cek sekarang dengan cara geometri sekarang. Kita cek dengan geometri. Saya hapus ya, karena bukan aritmatika ya. Saya cek dengan geometri. Dari 6 ke 3 berarti dibagi ya kalau geometri ya. Kalau mundur berarti dibagi. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti kalau ke depan dikali 2. Kali 2. Dari 12 ke 6 berarti dibagi ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Berarti kalau 6 ke 12 dikali
2. Lihat tuh, tetap tuh. Tetap pada perkalian ya. 24 ke 12 berarti dibagi 2. 24 ke 12 berarti dibagi 2. Berarti kalau ke depan dikali 2. Sehingga karena mempunyai beda yang tetap dengan perkalian, maka dia dikatakan aturan pembentukannya ya. Berarti aturan pembentukannya selalu dikali 2. Selalu dikali 2 untuk suku berikutnya. Untuk suku berikutnya ya, untuk suku berikutnya. Jadi aturan pembentukannya selalu dikali 2 untuk suku berikutnya. Yang B, barisan apakah dia? Karena dia selalu tetap bedanya dengan perkalian 2, karena selalu tetap bedanya dengan perkalian 2, maka dia dikatakan barisan geometri ya. Barisan geometri ya. Barisan geometri karena perkaliannya selalu tetap. Kalau aritmatika penjumlahannya selalu tetap gitu ya. Nah, 2 suku berikutnya ya sudah kan 3 6 12 3 6 12 24 ya. Ini kan berarti dikali 2 ya. Ini kan dikali 2 ya. Ini dikali 2. Maka ini juga sama dikali 2. 24 kali 2 48. Ini dikali 2. Berarti 48 dikali 2 96. Berarti 2 suku berikutnya adalah 48 dan 96. Gitu nah ya. Oke, sekarang kita ke contoh keempat. Jadi ada 6 3x gitu ya. Sudah diketahui bahwa dia adalah barisan geometri. Kalau sudah diketahui, sudah dikasih unjuk kan enak ya. Maka dia tinggal kalau dari 3 ke 6 berarti dibagi ya. Karena kan sudah dibilang geometri. Ya, karena sudah dibilang geometri berarti kalau mundur dibagi ya. Berarti 3 dibagi 6. Saya kecilkan. Berarti saya bagi 3. Saya bagi 3 hasilnya 1/2. Berarti kalau ke depan dikali 1/2 gitu ya. Berarti kalau ke depan dikali 1/2. Berarti kalau ke belakang berarti 3 dibagi 6. 3 bagi 6 boleh juga cara penulisan seperti ini, 3/6. Tanda per itu sebagai tanda bagi. Disederhanakan 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga suku berikutnya lagi kemari dikali setengah. Ya, jadi 6 ke 3 itu karena dikali setengah. 6 dikali setengah adalah 3. Berarti X ini bisa ketahuan. Maka X-nya 3 dikali setengah. Maka X-nya sama dengan 3 dikali setengah. Hasilnya berapa? 3 kali 1 3 ya. Ini pernya per 2. Jadi X-nya 3/2 nilai X-nya. Terus ini untuk yang A. Yang B, 2 suku berikutnya. Sudah 6 3. Tadi X-nya sudah ketahuan ya. Berapa X-nya tadi? 3/2. Oke, 3/2. Nah, ini kan selalu dikali setengah ini. Ya. 6 ke 3 karena dikali setengah. 6 kali setengah adalah 3. 3 dikali setengah tadi adalah berapa? 3 dikali setengah. 3/2. Berarti 3/2-nya juga harus dikali setengah. Karena kan dia geometri ya. 3 kali setengah untuk suku berikutnya. Berarti 3/2 kali setengah ya. 3/2 dikali setengah. Maka 3 kali 1 3. 2 kali 2 adalah berapa? 4. Berarti sini 3/4. Gitu ya. Berarti ini juga sama. Kali setengah lagi. Kali setengah. Berarti 3/4 dikali setengah. 3/4 dikali setengah. Hasilnya berapa? 3/8. 3/8 gitu ya. Jadi 2 suku berikutnya adalah ini 3/4 dan 3/8 gitu nah ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Barisan bilangan bertingkat. Contoh 1. Diketahui barisan bilangan 4, 9, 16, 25. Tentukan A. Aturan pembentukan barisan bilangan di atas pada tingkatan kedua. B. 3 suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut. Apa sih sebenarnya barisan bilangan bertingkat? Barisan bilangan bertingkat itu pada tingkat kedua. Nah, gini maksudnya gini. Kalau tadi kita belajar ya. Misalkan ada suku misalkan nih 2 menjadi 5, terus menjadi 8, menjadi 11. Nah, ini 2 ke 5 ditambah 3 kan? Selalu nambah 3 ya. Selalu nambah 3 ini. Ini selalu nambah 3. Nah, ini baru ini yang disebut namanya tingkatan pertama ya, tingkatan pertama. Nah, kalau barisan bilangan bertingkat artinya nanti ada 2 tingkat. Tingkat ini tingkat keduanya.
Nah, yang positif 3 ini, yang selalu nambah 3 ini, selalu apa namanya? Tingkatan pertama. Yang nambah 3 ini selalu nambah 3 ini, yang selalu nambah 3 ini disebut nama tingkatan pertama. Nanti kalau tingkatan kedua, nanti di sini ada lagi nih, ya. Di sini ada lagi nambah berapa gitu ya. Ini 2 tingkat jadinya. Tuh. Jadi ini tingkat pertama, nanti di sini ada lagi 2 tingkat. Contoh nih, ini 2 tingkat nih. Jadi yang kita pelajari tadi barisan aritmatikanya, barisan aritmatika pada tingkatan 1 tingkat. Sekarang kita belajar barisan aritmatika yaitu 2 tingkat. Ya. Nah, sekarang ada suku 4, 9, 16, 25. Lihat. 4 ke 9 kita cek. Dia nambah 5. Dia nambah berapa? 7. Dia nambah 9. Lihat tuh. Tingkat pertama dia masih berubah. Positif 5, positif 7, positif 9. Nah, jangan kamu hentikan dulu di situ. Ah, ini berarti bukan aritmatika nih. Karena bedanya berbeda-beda pada tingkatan pertamanya. Tidak sama. Kan sedangkan aritmatika itu tadi dibilang bahwa dia tingkatan pertamanya selalu tetap. Tetapi ada juga barisan aritmatika pada tingkatan pertamanya dia berbeda seperti ini, berbeda. Tetapi perbedaannya ini setelah kita cek lagi pada tingkatan kedua, dia selalu tetap. Nambahnya 2. Nambahnya 2. Nah, gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau kita mengatakan bahwa dia bukan barisan aritmatika ketika mempunyai pada tingkatan pertamanya berbeda. Tingkatan pertamanya kan kalau aritmatika biasanya selalu tetap kan. Kalau nambah 5 ya nambah 5 terus kan gitu ya. Kita cek dulu pada tingkatan kedua. Kalau dia pada tingkatan keduanya dia tetap, ya, tuh tetap seperti ini. Lompat 5, 4 ke 9 nambah 5, 9 ke 16 nambah 7, 16 ke 25 nambah 9. Nah, ini berbeda-beda pada tingkat pertamanya saja. Berbeda-beda pada tingkat pertamanya saja. Jangan kamu katakan terburu-buru bahwa dia bukan barisan aritmatika. Jangan. Kita cek lagi pada barisan yang keduanya. Ternyata dari 5 ke 7 nambah 2. Dari 7 ke 9 nambah 2. Dia mempunyai barisan yang tetap pada tingkat yang keduanya. Maka dia dikatakan juga barisan aritmatika. Ya, dikatakan dia juga barisan aritmatika. Yaitu barisan aritmatika yang bertingkat. Yang maksudnya yang bertingkat itu ada 2 tingkat, tingkat 1 dan tingkat 2, gitu ya. Tingkat 1 dan tingkat 2. Itu untuk aturan pembentukannya, berarti selalu bertambah 2. Barisan aritmatika yang bertingkat selalu bertambah 2. Untuk selalu bertambah 2 untuk tingkat kedua, untuk tingkatan yang kedua, gitu ya. Jadi selalu bertambah. Dia termasuk barisan aritmatika yang bertingkat. Jadi selalu bertambah 2 untuk tingkatan yang kedua. Nah, ini jawaban yang A-nya nih. Gitu ya. Itu jawaban yang A-nya. Yang B-nya saya hapus ya, karena papan tulisan nggak muat ya, nah ya. 4, 9, 16, 25, gitu ya. Ini nambah 5, ini nambah 7, ini nambah 9, ini nambah 2, ini nambah 2. Berarti dari bawah tingkatannya. Kalau di sini nambah 2 tetap, maka di sini juga harus tetap nambah 2, gitu ya. Kalau nambah 2, maka yang tingkat satunya ya 9 tambah 2 jadi 11. Maka tingkat yang paling atasnya ya 25 tambah 11 jadi 36. Gitu ya. Lagi dari bawah. Maka di sini nambah 2. Kalau nambah 2 maka 11 tambah 2 jadi 13. Gitu ya. Jadi 13. Nah, untuk berikutnya ini berarti untuk berikut agak lebar ya. Ini agak lebar. Ini nambah 9 tambah 2 jadi nambah 11 untuk yang ini. Nah, ini harus nambah 2 juga ya. Untuk nambah 2 maka jadi nambah 13 ya.
gitu. Jadi tadi sini 25 ya. Berarti 25 tambah 11 36. 36 tambah 13. Jadinya 49. Jadi dua suku berikutnya adalah 36 dan 49. Inilah yang dimaksud dengan barisan aritmatika yang bertingkat. Oh, carinya 3 suku ya. Karena 3 suku, nambahin 3 suku berikutnya ya. Tambahin lagi 2 berarti dari bawah ya. Gitu kan, tambahin 2. Berarti 13 tambah 2 adalah berapa? Nambah 15. Kalau nambah 15, maka atasnya jadi berapa? 49 tambah 15. Jadi 64. Maka 3 suku berikutnya 36 dan 49 serta 64. Gitu nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.